Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Akhirnya kami berkesempatan untuk mengetes salah satu mobil listrik yang paling viral, yang fenomenal di Indonesia, yang sebelah saya ini, Wuling REV. Mobil listrik kecil, mobil listrik imut, mobil listrik paling terjangkau yang ada di Indonesia saat ini. Dan istimewanya kami mengetes bukan di tempat terbatas yang berada di pameran, tetapi ini berada di jalanan, sebenarnya jalanan pemukiman. Tetapi ini merefleksikan nantinya mobil ini cocoknya di jalanan seperti ini, jalanan di komplek, jalanan di perkotaan. Ini sangat cocok menurut saya. Dan bagaimana rasa berkendaranya, bagaimana rasa suspensinya, bagaimana fitur-fiturnya bekerja, dan bagaimana tenaga motor listriknya. Ikuti terus video ini. Gias 2022 berlangsung pada tanggal 11 sampai 21 Agustus 2022 di ICE BSD Tangerang. Acara pameran terbesar di Indonesia ini dihadiri oleh 25 merek mobil penumpang serta mobil komersial, 13 merek sepeda motor, dan ratusan brand dari industri pendukung. Acara ini tentu banyak sekali produk baru yang diluncurkan, teknologi kendaraan terbaru, serta mobil konsep yang dipamerkan. Dan juga ada yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena ada EV test drive indoor khusus untuk mobil listrik, dan mobil Wuling REV ini juga ada di venue Gias di EV test drive tersebut. Dan untuk tiket Anda bisa membeli secara online, baik di aplikasi maupun di website Auto360. Oke, sebelumnya memang Mas Fitra Eri sudah membuatkan video first impression-nya, video lengkap fitur-fiturnya, spesifikasinya. Anda bisa klik linknya di atas, dan kali ini saya berfokus kepada rasa berkendara first drive-nya. Memang ini bukan di jalanan sesungguhnya, bukan tes jangka panjang, tetapi at least kita bisa mengetahui seperti apa rasa berkendara mobil ini meski hanya di lokasi pemukiman saja. Untuk harganya, nah mobil ini baru dirilis harga secara resmi di Gias 2022. Harganya itu cukup menarik karena untuk standar range dengan jarak tempuh 200 km itu 238 juta rupiah, yang artinya meleset dari harga perkiraan waktu itu. Sebelum itu harganya itu diperkirakan di angka 250 juta rupiah. Dan untuk long range dengan jarak tempuh mencapai 300 km itu harganya 295 juta rupiah, yang artinya masih di bawah 300 juta rupiah. Nah, karena memang ini acara yang terbatas, acara media test drive, jadi saya menggunakan kaos putih, jadi saya akan mengetes mobil yang warnanya putih. Tapi secara spesifikasi semua sama, tidak ada yang berbeda, semuanya ini variannya sama. Nah, sekarang saya sudah berada di mobil yang warna unitnya putih. Nah, untuk mengoperasikan mobil ini tuh mudah sebenarnya. Jadi dia tidak dilengkapi dengan engine start stop button. Jadi ketika Anda sudah masuk ke mobil ini dan Anda mengantongi kuncinya, ini kuncinya di dalam sini ada. Anda tinggal menekan rem. Nah, ada tulisan ready, berarti mobilnya sudah menyala, motor listriknya sudah aktif. Lalu untuk menjalankannya di sini ada knop putar P, R, N, D. Nah, release parking brake, sudah pakai seat belt. Let's go. Nah, sekarang sudah di balik lingkar kemudi dari Wuling REV. Rasanya lucu sih ini, saya dengan penumpang itu deket karena memang dimensinya kompak sekali mobil ini. Tapi yang saya surprise, ini bandingan suspensinya enak loh. Biasanya itu mobil kalau wheelbase-nya itu pendek, itu kalau misalkan melalui jalanan yang kurang baik, ada sedikit patahan jalan gitu, itu rasanya tuh lebih mengayun-ayun gitu loh. Ini enggak, bahkan di jalanan seperti ini, jalanan mulus, itu enak loh. Nggak nyangka juga saya, luar biasa. Kemudian untuk posisi mengemudi memang ya sama seperti yang disebutkan Mas Fitra sebelumnya, ya memang agak terbatas sih. Jadi untuk tinggi yang di atas 170 cm ya kaki agak melipat seperti ini, tapi ya tidak menjadi masalah karena mobil ini memang dikhususkan untuk
dalam kota, perjalanan dalam kota, tidak untuk keluar kota. Ini ada sedikit patah jalan. Peredam suspensi enak loh ini mobil, beneran. Luar biasa. Tapi memang konsekuensinya mobil ini memang dibikin suspensi itu peredamannya nyaman, bantingannya nyaman, layaknya mobil biasa. Tapi ketika diajak menikung seperti ini, zigzag, itu memang ada sedikit gejala body roll. Nggak sedikit sih, ini agak banyak gejala body roll ya. Jadi handlingnya ya, mobil ini dibuat bukan untuk menikung secara ekstrim ya. Bisa dilihat benar-benar. Oke, sekarang untuk tenaganya sendiri, dia motor listriknya bertenaga 40 horsepower. Tapi rasanya itu tidak seperti 40 horsepower ya, karena memang mobil listrik itu tenaganya itu begitu instan, torsinya begitu instan, tidak ada peak power di RPM-nya. Jadi ya enak aja gitu loh, nggak ada tuh, benar-benar tidak ada delaynya sama sekali. Dan dia ada 3 mode berkendara, ada Eco, Sport, dan normal. Tadi di mode normal saya menurut kami sudah enak. Nah sekarang saya akan mencoba di mode Sport. Tentu dia mode Sport itu lebih berakselerasi lagi dibandingkan mode normal dan juga mode Eco. Saya gaspol. Beneran deh, ini rasanya tuh nggak kayak mobil motor listrik bertenaga 40 horsepower ya, karena dia instan, serba instan semuanya, tenaga dan torsinya. Lalu yang menarik, ini di sini ada grafik dari tenaganya. Ketika Anda melegas seperti ini, dia grafiknya akan melonjak, dan ketika melepas gas, nah dia akan melandai lagi ya. Terus juga ada tulisannya dia 26 kW, itu kalau dikonversi ke horsepower itu sekitar 40 lah peak powernya. Lalu ada satu hal memang yang terasa di mobil ini, ketika berhenti seperti ini itu tidak ada dentuman mesin ya, karena mobil ini berpenggerak motor listrik. Tapi itu yang agak terdengar itu suara fan sebenarnya di bagian depan. Ini kalau misalkan nih mic saya bisa terdengar, itu tuh suara fan-nya agak kenceng sebenarnya, kedengeran ke telinga. Kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan fitur auto hold yang diletakkan di belakang dari electric parking brake ya. Ini sekarang saya akan melewati ram seperti ini. Nggak injak rem, lalu tekan akselerator lagi. Tentu mobil ini sangat praktikal ketika Anda membawanya di dalam kota, dan juga dilengkapi dengan hill descent control. Oh, nice. Kemudian radius putarnya kayak tidak perlu dilakukan lagi lah, karena mobil ini benar-benar kecil, benar-benar kompak, benar-benar dia bukan mobil yang city car lagi sebenarnya, benar-benar mobil mini sebenarnya ini. Nice lah buat mobil ini, benar-benar memberi pengalaman yang belum pernah kami rasakan sebelumnya, mobil listrik mini seperti ini. Jadi secara kesimpulan, Wuling R EV ini itu di luar ekspektasi saya sih. Dia benar-benar rasanya tidak seperti mobil mini gitu. Ini masih nyaman digunakan dalam kota. Ketika mungkin Anda harus menggunakan mobil ini di jalanan yang rusak, itu masih nyaman gitu rasanya. Tidak seperti mobil-mobil mini yang mobil berukuran mini yang lain itu, kalau misalkan melewati jalan yang rusak itu rasanya pasti dia agak kaku, tidak nyaman. Mobil ini nyaman. Memang dia sedikit mengorbankan handlingnya. Memang dia handlingnya tidak begitu tidak begitu sigap tuh. Dia memang ada body rollnya lumayan, tapi tenaga kuat ini tenaganya. Figur tenaganya cukup kuat, cocok sekali untuk Anda digunakan di dalam kota. Bahkan dengan dimensi yang kompak seperti ini, rasanya misalkan mencari parkir, Anda bisa mencari parkir dimanapun dengan mobil ini. Rasanya sudah tidak sabar saya untuk mengetes mobil ini dalam jangka tempuh yang jauh.
Jadi begitulah hasil first drive Wuling REV 2022. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.